Berbagai topik menarik dikupas dalam dialog hari ini. Baik, selamat pagi untuk Anda yang baru saja bergabung di Suara Sidoarjo, informatif, cerdas, dan menghibur. Agendanya hari ini untuk interval waktu jam 9 sampai jam 10 kita ada talkshow bersama sahabat-sahabat dari DLHK, Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kabupaten Sidoarjo. Dan sepertinya tadi sempat ada kendala untuk komunikasi dan alhamdulillah akhirnya bisa nyambung via Zoom. Ini dengan narasumber, mohon maaf kalau pepatah mengatakan tak kenal maka tak sayang, saya juga masih belum kenal ini. Jadi sekalian kita kenalan, sekaligus nanti juga bertanya tentang tema apa ini. Baik, selamat pagi, Assalamualaikum Bapak. Bisa mendengar suara saya Pak? Selamat pagi, ya bisa. Iya. Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bisa diperkenalkan Pak? Perkenalkan, nama saya Ferry Prasetya Budi, Pak, selaku Kepala Bidang Kebersihan di Dinas DLHK Kabupaten Sidoarjo. Pak Ferry Prasetya Budi ya Pak? Ya, baik Pak. Baik, Kepala Bidang Kebersihan di DLHK Kabupaten Sidoarjo. Baik, terkait dengan tema kita pagi ini, apa ini Pak yang ingin diangkat dari aspek kebersihannya ini Pak? Jadi hanya edukasi ke masyarakat terkait dengan pengelolaan sampah ya. Edukasi kepada masyarakat untuk pengolahan sampah begitu ya. Karena kita tahu produksi sampah mulai dari tingkat rumah tangga sampai ke tingkat industri ini kan luar biasa. Kalau di Sidoarjo sendiri untuk produksi sampah ini ada hitung-hitungannya enggak Pak? Apakah sudah terlalu over atau bagaimana ini Pak Pak Ferry, sorry. Baik, terima kasih Pak untuk sekedar informasi aja sehingga biar masyarakat tahu produksi timbulan sampah yang ada di Kabupaten Sidoarjo dengan jumlah kurang lebih 2.200.000 sekian ini menghasilkan timbulan sampah kurang lebih 1.240 ton per hari Pak. 1.100 ton per hari. 1.240 ton per hari. Wih, luar biasa. Banyak ini Pak ya? 1.240 ton per hari Pak. Itu dari semua rumah tangga dan juga industri ya Pak ya? Itu dari semua, dari rumah tangga maupun industri. Nah, namun untuk yang di tampung yang ada di tempat pemrosesan akhir sampah TPA yang ada di Njabon itu kurang lebih sekitar 450 sampai 500 ton per hari Pak. Jadi kapasitasnya hanya nggak sampai separuh lah istilahnya ya? Iya, karena kan ada pengelolaan sampah yang ada di tingkat sumber, yang berada di TPS maupun yang ada di bank sampah. Ini kita himbau ke masyarakat agar bekerja sama dengan pemerintah dalam rangka penanganan maupun pengurangan sampah. Jadi ada titik poin yang kami sampaikan pada pagi hari ini, yaitu penanganan maupun pengurangan sampah. Penanganan dan juga pengurangan sampah, oke. Pengurangan sampah. Baik, tapi kalau melihat kondisi sekarang ini di masyarakat Sidoarjo khususnya kesadaran mereka untuk membuang sampah di tempatnya itu kan hal yang sangat basic ya. Itu ada hal yang positif atau masih tetap seperti yang dulu-dulu Pak? Ya relatif berkurang Pak, relatif berkurang. Jadi kita berikan edukasi ke masing-masing desa, harapannya masyarakatnya sudah bisa peduli terhadap lingkungan sekitar. Jadi meskipun tidak ada tempat pembuangan sampah secara terpadu yang ada di desa, ini harapannya tidak ada tempat sampah-sampah liar yang ada di sekitar Kabupaten Sidoarjo. Jadi memang dari kurang lebih sekitar 69 titik tempat sampah liar, nah ini tempat pembuangan sampah liar ini sudah berkurang. Jadi dari 69 yang pada akhirnya sudah sampai sekarang posisinya 48 titik sampah liar. Jadi kita sudah memberikan edukasi kepada masyarakat jika yang tertangkap basah ini oleh Satgas kami yang mana sudah memonitor setiap hari perkembangan dari masyarakat yang membuang ini selalu diamati. Ini biasanya
pagi atau malam atau sore. Nah, ini selalu diamati sama teman-teman. Nah, sehingga begitu ketangkap basah, kita berikan edukasi. Harapannya agar tidak terulang kembali di kemudian hari pada saat yang sama. Nah, sehingga dia sebagai agen perubahan juga untuk membantu dari pemerintah Kabupaten Sidoarjo di dalam hal untuk menjaga lingkungan yang bersih, kan seperti itu. Baik. Sahabat, masih bersama dengan Pak Ferry Prasetyo Budi. Beliau adalah Kabid Kebersihan Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kabupaten Sidoarjo. Kita berbincang tentang pengolahan sampah di Kabupaten Sidoarjo. Pak, tadi disinggung Pak Ferry di awal untuk TPA ini ada di Jabon ya, satu-satunya. Sementara TPA sendiri ada berapa banyak Pak di Sidoarjo ini Pak? TPS ada 105 TPS, Pak. Ini yang ada di desa, namun untuk keberadaan TPS ini memang belum secara keseluruhan yang ada di desa di Kabupaten Sidoarjo. Jadi jumlah desa kurang lebih sekitar 350 desa. Nah, untuk yang TPS ini baru ada 105, Pak. 105 TPS yang sudah aktif. Nah, ini yang bisa katakan sudah aktif karena sudah ada pengolahan sampah atau pengurangan terhadap sampah masyarakat. Sehingga harapannya membantu pemerintah di dalam hal reduce untuk pengurangan sampah yang ada di tingkat sumber. Nah, harapannya bisa mengurangi timbulan sampah atau yang dibuang ke TPA. Baik. Jadi ada kemungkinan nanti ke depan ini ditambah gitu Pak ya, untuk TPS tempat pembuangan sementara ini Pak ya. Nah, jadi kami berharap memang di dalam anggaran APBDes desa, masing-masing desa itu sudah bisa menganggarkan terkait dengan pembangunan TPST di masing-masing desa. Nah, dengan harapan di masing-masing desa sudah bisa mengelola sampah itu secara maksimal, sehingga tuntas di tempat. Dengan begitu bisa membantu timbulan sampah ini agar tidak atau terbuang ke hanya pindah aja, tumpuk buang sampah ke TPA, kan seperti itu. Ada sistem pengolahan sampah, ada reduce, ada reuse, ada recycle-nya. Jadi ada fungsi 3R-nya ini bisa berjalan. Harapannya sampah-sampah yang ada di desa ini juga tidak bisa terbuang ke sembarang tempat atau ke sungai atau ke tempat sampah liar tadi. Ini harapannya bisa memberikan edukasi kepada masyarakat agar juga dalam hal penanganan sampah ini secara bersama-sama. Baik. Untuk TPS itu sendiri yang mengelola pihak Pemdes atau dikelola langsung oleh DLHK? Kalau untuk TPS itu dikelola oleh kelompok swadaya masyarakat KSM. Jadi KSM itu nanti dengan didukung oleh partisipasi yang berupa iuran, itu harapannya untuk bisa mendukung di dalam operasional TPST. Jadi dalam operasional TPST tadi berapa jumlah layanan, ya itu dibagi oleh jumlah layanan yang ada. Katakanlah dari 1000 KK. Nah, dengan begitu dari kebutuhan yang total jenderal berapa dibagi oleh 1000 KK tersebut. Baik, sahabat dan pendengar pemirsa, Anda bisa bertanya kepada Pak Ferry Prasetyo Budi, Kabid Kebersihan DLHK Kabupaten Sidoarjo. Ini terkait dengan pengelolaan sampah di Kabupaten Sidoarjo. Silakan Anda bisa sampaikan di SMS atau WA 0821 3264 109 0821 3264 109, atau Anda bisa komen di sosial media kami karena kami siaran secara visual di sana, di channel YouTube Suara Sidoarjo Live atau di Facebook @LPPL Suara Sidoarjo, atau juga di Twitter @susi_visual. Anda juga bisa mendengarkan lewat audio streaming di www.suarasidoarjo.id. Pak, tadi menarik apa yang jenengan tadi sampaikan di awal tentang upaya yang dilakukan kepada masyarakat ketika mereka kedapatan membuang sampah tidak pada tempatnya ya. Beberapa waktu lalu kan Pak PJ Bupati Udiono sempat dalam tanda kutip istilahnya itu agak kecewa juga dengan perilaku masyarakat di kawasan taman kalau tidak salah itu ya. Di situ pinggir jalan jadi tempat pembuangan itu kelihatannya masuk dalam titik liar itu.
Dan beliau juga menyampaikan akan dipasang CCTV. Itu betul, betul Pak, sudah dipasang atau ada rencana dipasang CCTV enggak Pak untuk melakukan penindakan kepada mereka yang membuang sampah sembarangan ini Pak? Iya, baik. Jadi kemarin yang disidak oleh Bapak PJ Bupati itu kebetulan ada di pinggir jalan yang ada di flyover Desa Beringin Bendo, Kecamatan Taman. Nah, ini setiap hari itu kita lakukan penyikapan terhadap sampah liar yang ada di pinggir jalan tersebut. Nah, namun justru dengan adanya clean up atau kegiatan pembersihan ini justru dianggap sampah yang sudah dibuang tadi berarti ada penanganan. Nah, dengan begitu masyarakat justru tidak berhenti, namun justru lebih banyak masyarakat yang membuang sampah yang ada di pinggir jalan tersebut. Ini justru membuat situasi kondisi keindahan tata kota itu menjadi terganggu karena banyaknya sampah yang ada di pinggir jalan tersebut. Ada yang terkait dengan ada yang ketangkap nggak ya kemarin yang melakukan pelanggaran itu? Apakah hanya sekedar dituturi, diedukasi, tidak ada hal yang lain gitu? Sebenarnya justru yang banyak masyarakat yang ketangkep basah, namun justru mereka justru tidak menyadari kalau perbuatan tersebut itu menyalahi aturan, tidak sesuai dengan regulasi atau tatanan untuk kebersihan. Nah, namun justru pada waktu itu ada yang ketangkep basah itu satu pickup sampah yang dibuang ke situ. Nah, setelah diintegrasi ternyata justru dari pihak ini Pak, institusi TNI. Jadi teman-teman juga akhirnya pada waktu itu bersih tegang. Nah, akhirnya saya suruh sudah tidak perlu bersih tegang, kalau memang ini diingatkan aja, jangan sampai membuang di tempat situ lagi kan seperti itu. Iya betul. Karena riskan juga teman-teman tuh seperti itu Pak, kalau diingatkan, kalau seandainya justru mereka tidak menerima apa yang kita sampaikan, itu justru dari yang bersangkutan itu malah sepertinya ngajak berkelahi kan seperti itu. Ya, baik. Jadi di awal-awal mungkin perlu persuasif terlebih dahulu begitu ya Pak Ferry ya. Betul. Tapi ada kemungkinan ke depan itu denda atau apa begitu Pak supaya memberikan efek jerah begitu. Nah, ini kita harus merubah regulasi dulu Perda kami hanya tindakan tipiring, di situ tindakan pidana ringan. Nah, cuman dari ketentuan pelanggaran itu hanya ditindak hanya 200.000 terkait dengan pelanggaran tersebut. Jadi memang untuk regulasinya ada gitu ya. Nah, ini harusnya akan kami terapkan. Regulasinya belum dirubah kan seperti itu. Baik. Jadi yang sekarang ini yang regulasi yang ada adalah ketika masyarakat ada orang oknum begitu ya yang membuang sampah sembarangan, ketika ketangkap mereka bisa kena denda sampai Rp200.000 begitu ya Pak Ferry ya? Iya, kan dilakukan tindak pidana ringan, kita sidang itu di Satpol PP, kantor Satpol PP Pak. Kita bekerja sama dengan pihak Satpol PP untuk melakukan penindakan. Jadi kita sudah sidangkan, di situ ada hakim, ada jaksa, yang mana memang shock terapinya memang KTP-nya kita tahan. Nah, ada juga yang tidak berkenan, ya kita berikan edukasi sekali, 2 kali, namun ketiga kali tidak bisa. Nah, ini kita lakukan penahanan terhadap KTP-nya, baru kita sidangkan di Satpol PP. Tapi juga tidak menutup kemungkinan yang buang oknum dari salah satu angkatan. Nah, ini juga riskan juga terhadap keamanan dari teman-teman sendiri. Itu kadang diingatkan dengan baik-baik, justru responnya malah negatif, kan seperti itu. Ya, ya, mungkin perlu mungkin perlu berkirim surat begitu Pak ke pimpinan yang bersangkutan. Kita tidak tahu dari kesatuan mana, dari ini kan
Kalau memang tahu satuan mana mungkin enak Pak. Hmm. Nah ini kalau dia tidak menyebut cuman hanya saya anggota, nah itu kita sendiri tidak tahu, menelusuri dari anggota mana kan nggak tahu. Iya, iya, bisa jadi orang tersebut mengaku-ngaku, bisa jadi seperti itu. Baik, Iya. saya ke redaksi dulu Pak Ferry. Ada beberapa pertanyaan ini yang sudah disampaikan oleh sahabat pendengar di 08213264 109. Kita masih berbincang dengan Ferry Prasetyo Budi. Beliau adalah Kabid Kebersihan DLHK Sidoarjo. Karin. Ada satu pertanyaan yang masuk dari Ibu Prajate dari daerah Sukodono. Banyak sekali kalau kita mau lihat kadang TPS-TPS itu yang dibersihkannya mesti telat dan hal itu bisa sampai menimbulkan bau yang tidak sedap seperti yang ada di salah satunya Pasar Larangan. TPS di Pasar Larangan ini kadang masih sering suka telat dibersihkan, jadi baunya itu campur-campur. Bau dari pasar burung, bau dari pasarnya sendiri, dan bau dari sampah yang ada di TPS itu. Baik, terima kasih untuk Ibu Rajati yang ada di Sukodono ya, yang menyoroti tentang kondisi yang ada di Larangan. Berarti Larangan ini masuk di Kecamatan Sidoarjo Kota ini. Baik, Pak Ferry, sebelum dijawab kita break dulu untuk beberapa menit. Nanti kita akan kembali sesudah beberapa pesan berikut ini. Suara Sidoarjo, Lembaga Penyiaran Publik Lokal Pemerintah Kabupaten Sidoarjo. (10 November diperingati sebagai Hari Pahlawan. Sebenarnya apa sih pahlawan itu? Ini dia definisi pahlawan menurut beberapa sahabat Sidoarjo. Pahlawan itu merupakan sosok yang membawa ke sesuatu yang lebih cerah. Menurut saya sih pahlawan yang mau berdiri ketika ada yang salah, dia mau benerin. Ada yang kayak gitu. Jadi pahlawan adalah seorang manusia yang membawa perubahan bagi hidupnya, bagi negaranya, bagi umatnya. Kalau sahabat Sidoarjo paham bahwa semangat dan perjuangan para pahlawan harus tetap ada dan dipelihara, seharusnya bagaimana sikap kita? Mengisi perjuangan zaman sekarang adalah dengan cara belajar yang benar. Belajar yang benar, bertanggung jawab. Bukan hanya bertanggung jawab pada orang lain, tapi bertanggung jawab pada diri sendiri dan apa yang akan diperbuat. Seperti itu. Kita seharusnya menghargai pahlawan dan memperlakukan pahlawan tersebut dengan sebenarnya. Kan pada saat ini ada para pahlawan yang tidak terperhatikan oleh negara, yang dulunya dia sudah berkorban demi negara ini, tapi dia tidak diperhatikan oleh negara juga. Ya, yang bisa kita lakukan bagi penerus bangsa ini yaitu mungkin dengan membawa Indonesia ke arah yang lebih maju dan bukan meneruskan perjuangan, tapi menurut saya itu meluruskan perjuangan yang pada masa-masa sebelumnya ada Indonesia ini masa yang kelam gitu misalnya kan, kita luruskan dan kita bawa Indonesia ini maju. Persembahan Suara Sidoarjo untuk Hari Pahlawan 10 November, pahlawanku sepanjang masa. Sahabat Suara Sidoarjo, dalam rangka menyambut HUT PGRI yang ke-75, Persatuan Guru Republik Indonesia PGRI mengadakan webinar dengan tema Sinergi Orang Tua dan Guru dalam menciptakan suasana merdeka belajar yang ramah anak. Webinar dilaksanakan pada hari Sabtu 28 November 2020 mulai dari jam 9 pagi sampai jam 1 siang. Narasumber webinar Dr. Hudiono MSI, PJ Bupati Sidoarjo, Asmali Eskom, Tim Pengembang Penilaian Direktorat SMA, dan Dr. Seto Mulyadi, PSI MSI, Kak Seto, Ketua Umum LPAI, Lembaga Perlindungan Anak Indonesia. Juga diadakan Lomba Inobel, Inovasi Pembelajaran, dan Lomba Pidato. Ada banyak door prize di event webinar ini, webinar Sinergi Orang Tua dan Guru dalam menciptakan suasana merdeka belajar yang ramah anak. Persembahan PGRI Kabupaten Sidoarjo didukung Radio Suara Sidoarjo, Aston Sidoarjo City and Hotel Conference Center, 101 Dermatologi and Aesthetic Clinic, dan Geraha Sakina Syariah, hunian kos premium dikelola secara syariah di tengah kota Sidoarjo.
Saya Hudiono selaku PJ Bupati Sidoarjo. Masyarakat tolong mengikuti siaran suara Sidoarjo. Sidoarjo hebat, baik, berkualitas, cepat, dan terengginas. News, Talk, and Music Hits. Suara Sidoarjo. Your multi-platform radio. Baik sahabat, masih dialog bersama sahabat-sahabat dari DLHK, Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan. Kali ini bersama Pak Ferry Prasetyo Budi. Beliau adalah Kabid Kepala Bidang Kebersihan DLHK Sidoarjo. Tema kita untuk pagi hari ini adalah pengelolaan sampah. Baik, monggo Pak Ferry, ada tanggapan dari pertanyaan tadi? Ya, baik, terima kasih. Terkait dengan penanganan sampah yang ada di TPSD Pasar Larangan, nah ini kalau semua TPSD yang berada di pasar itu yang menghandle adalah dari Disperindak, jadi bukan dari DLHK. Mungkin dari Disperindak nanti kita informasikan terkait penanganannya agar lebih bagus daripada sebelumnya. Gitu, ya, Pak. baik. Untuk di sampah di pasar itu larinya kemana Pak? Saya sudah diangkut langsung ke TPA atau ke TPS ini biasanya? Dari TPS langsung ke TPA, Pak. Langsung ke Dari Jabon TPA, ya? betul, dari TPS langsung ke TPA. Baik. Itu menjawab pertanyaan dari Ibu Raja Ki yang ada di Sukodono ya. Sementara kalau untuk TPS sendiri Pak, di luar kewenangan Disperindak itu biasanya butuh waktu berapa lama Pak? Sampah ngendon di situ baru bisa akhirnya diangkut oleh truk-truk sampah ini Pak? Oke, jadi sesuai dengan jumlah timbulan sampah yang ada di TPSD, nah itu kalau seandainya dari jumlah timbulannya minimal dari pelayanan itu 1000 KK, itu akan kita ambil setiap hari Pak. Setiap hari dengan ya? ada pengelolaan sampah maupun pengurangan sampah itu kita ambil setiap hari. Nah, sehingga tidak ada sampah yang mengendon di lokasi TPS Dimaksud. Ini harapan kami dengan ambilnya setiap hari, minimal paling tidak 1 kali rotasi pengambilan 1 armada itu bisa habis sampahnya. Yeah. Nah, dengan begitu untuk menyisakan bau kurang sedap, insya Allah sudah kita minimalisir terkait dengan sisanya sampah yang ada di TPS. Nah, seperti itu. Kalau di TPS pasar-pasar itu menjadi kewenangannya dari Dinas Perindak, Dinas Pasar. Mungkin dari pasar nanti kami akan informasikan terkait dengan pengelolaan sampah yang ada di TPSD masing-masing pasar itu agar lebih baik seperti yang ada di TPSD desa. Terima kasih. Jadi seperti yang disampaikan oleh Pak Ferry, di masing-masing TPS yang dalam kewenangan DLHK ini untuk pengangkutannya sehari sekali begitu ya Pak Ferry ya? Iya. Halo Pak Ferry, dengar suara saya? Putus-putus Pak? Putus-putus, bentar. Ini mungkin saya agak perlu bergeser ini biar sinyalnya kuat. Kalau begini bagaimana Pak? Ya bagus Pak, bagus. Bagus, baik. Ternyata posisi duduk saya yang harus miring ini biar. Iya, Pak Ferry, ada inovasi apa Pak yang dilakukan oleh pihak Dinas Kebersihan ini Pak terkait dengan penanganan dan pengelolaan sampah ini Pak? Jadi terkait dengan pengelolaan sampah mungkin yang ada di TPA itu memang belum ada terkait gerakan untuk pengelolaan sampah sendiri, mungkin sorting, composting, hanya sifatnya open dumping. Nah, sehingga dari sisa redus dari sampah yang ada di TPS tadi kita kirim ke sana, itu memang belum ada pengelolaan sampah yang ada di TPA. Nah, dengan inovasi itu hanya terkait dengan pembayaran secara online. Jadi yang dulunya memang belum ada pembayaran dari masing-masing TPS, nah sekarang sudah ada pembayaran retribusi secara online sehingga kita memberikan garansi terkait dengan pengambilan sampah yang ada di TPSD tingkat desa.
Itu retribusinya per individu atau per desa atau per kampung, Pak? Per kakak, Pak. Oh, per kakak, per kepala keluarga. Kepala keluarga itu untuk sementara ini sesuai dengan adanya perda itu kita ambil semua rata 2.000. Padahal di perda ada 2.000, 5.000, 15 sama 30.000. Namun kita ini baru kita terapkan dari munculnya perda tahun 2012 sampai dengan saat ini. Nah, itu baru terlaksana tahun 2019. Baru kita terapkan di bulan Oktober. Jadi pro rata 2.000. Sementara untuk yang seperti yang punya usaha, apakah juga sama retribusinya? Tidak, Pak. Sesuai dengan yang ada di dalam regulasi Perda nomor 6 tahun 2012. Nah, itu kita sesuaikan dengan jenis usahanya. Kalau seandainya industri itu 2.700.000, namun untuk pergudangan 420. Nah, untuk yang restoran itu 1.200.000. Jadi berbeda, Pak, untuk kalau jenis usaha. Baik. Tergantung ini ya tingkat produksi sampahnya juga begitu ya, Pak Ferry ya. Jenis usahanya aja, Pak. Jenis usahanya saja, tapi tidak melihat dari jenis apa itu volume produksi sampahnya itu tidak menjadi ukuran parameter juga di sana. Belum ya? Nah, sementara dilihat di regulasinya tidak menjadi parameter untuk penghitungan dari besaran retribusinya, Pak. Baik. Hanya melihat jenis usahanya aja. Jadi kalau hotel, nah itu bintang 3, bintang 4, nah itu kurang lebih sekitar 3 juta, kan seperti itu. Nah, meskipun dari jumlah timbulan sampahnya itu kalau dibandingkan dengan yang ada di depot, warung, seharusnya lebih banyak di warung daripada yang ada di supermarket. Nah, justru supermarket yang bisa dikatakan hypermarket, yang supermarket yang besar itu justru 3.600.000 untuk 1 tahunnya. Namun untuk warung, nah itu justru lebih kecil, tapi justru penghasil timbulan sampahnya justru kalau saya katakan lebih besar sampah rumah tangganya itu. Iya, baik. Pak, kita tahu bahwasanya penanganan sampah itu kan juga bisa dikatakan representasi atau cerminan dari wilayah tersebut begitu ya. Kalau misalnya sampah bisa tertangani dengan baik, tentunya kota itu juga akan tampak indah dan istilahnya enak begitu ya, tidak hanya bagi pengunjung tapi warga setempat. Dalam hal ini kalau untuk yang di kali-kali ke beberapa waktu lalu juga sempat menjadi sorotan kali banyak sampah, kadang-kadang bantaran kali menjadi tempat pembuangan sampah oleh warga-warga setempat atau warga yang lintas begitu ya, kalau lewat jembatan akhirnya buang sampah seenaknya. Itu sampai sejauh ini bagaimana Pak upaya penanganan untuk bisa mengurangi supaya masyarakat tidak buang sampah sembarangan apalagi di aliran sungai atau kali ini, Pak? Baik, terima kasih untuk sesuai dengan kewenangan di dalam penanganan sampah yang ada di sungai. Ini menjadi kewenangan dari Dinas PUBM dan SDA. Jadi terkait dengan penanganan sampah yang ada di sungai itu menjadi kewenangan dari Dinas PUBM dan SDA Kabupaten Sidoarjo. Sehingga masyarakat memang tahunya kalau sampah urusannya dengan DLHK kebersihan, kan seperti itu. Karena debit air untuk sedikit maupun banyak kan yang tahu dari pihak pengaturan di PU pengairan, kan seperti itu. Nah, sehingga dari penanganan sampah waktu itu dengan Ibu Kofifa yang ada di Kalibuntung, Waru, nah itu juga menjadi konsisten dari penanganan sampah yang ada di PUBM dan SDA. Kami sifatnya membantu jika sampah itu sudah ada di daratan, itu menjadi kewenangan kami, kan seperti itu, Pak. Iya, tapi tetap ini ya Pak ya, istilahnya itu bersinergi kalau misalnya ada kegiatan yang juga dilibatkan untuk DLHK begitu. Baik, Pak Prasetyo, Pak Ferry Prasetyo Budi, tidak terasa waktu kita sudah hampir di ujung acara terkait dengan tema kita pengelolaan sampah ini, khususnya yang dilakukan oleh pihak Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan selaku Kepala Bidang Kebersihan. Ini ada pesan yang ingin disampaikan kepada masyarakat, Pak. Monggo. Baik, terima kasih. Kami atas nama dari Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sidoarjo mewakili pemerintah Kabupaten Sidoarjo menghimbau
dan memberikan harapan kepada masyarakat untuk tidak membuang sampah tidak pada tempatnya atau membuang sampah di sungai. Jadi jangan sekali-sekali untuk membuang sampah popok, khususnya sampah popok itu di sungai, karena ada mindset bahwa kalau sampah popok dibuang ke TPS itu takutnya nanti ada pembakaran sehingga menjadi sulutan. Misalnya seperti itu orang Jawa bilang sulutan. Nah ini justru mindset yang keliru. Sehingga justru sampah popok ini akan nanti memenuhi dari ujungnya nanti ke laut, kan seperti itu. Betul. Mengotori laut. Jadi harapan kami semua dari pemerintah Kabupaten Sidoarjo menghimbau pada seluruh masyarakat Kabupaten Sidoarjo untuk tidak membuang sampah di sungai maupun di tempat yang tidak sesuai, harusnya tidak pada tempatnya, harusnya dikumpulkan jadi satu sehingga dikelola dengan baik menjadi satu, akan dibuang ke TPSD setempat, kan seperti itu. Baik, untuk hotline yang bisa dihubungi Pak apabila ada penanganan sampah atau TPS yang meluber begitu, menghubungi siapa ini Pak? Dari masyarakat? Ke pengaduan Pak, ke pengaduan nanti akan kami informasikan lebih lanjut terkait dengan web DLHK, terkait dengan pengaduan segala jenis pengaduan maupun dari industri terkait dengan limbah maupun dengan pengaduan sampah itu ada di website DLHK. Ada call center atau kontak center mungkin? Untuk call centernya kami belum hafal, mungkin kami nanti informasikan lebih lanjut dengan ke Buluh untuk diinformasikan ke Suara Sidoarjo. Baik. Jadi masyarakat bisa mengakses ini ya website sementara untuk bisa mengakses websitenya DLHK, Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Sidoarjo begitu ya Pak Ferry ya. Baik Pak Ferry, terima kasih untuk waktunya. Semoga ini juga bisa memberikan inspirasi edukasi untuk masyarakat untuk lebih peduli minimal dalam diri kita skala kecil begitu ya. Perilaku kita harus lebih baik, tidak buang sampah sembarangan, buanglah sampah pada tempatnya begitu ya Pak Ferry ya. Mungkin satu lagi Pak. Monggo. Kami berharap untuk masyarakat Kabupaten Sidoarjo bisa mengelola sampah itu di tingkat sumbernya Pak. Jadi mengurangi sampah di tingkat sumber sehingga yang mana di masing-masing rumah itu sebelum dibuang ke tempat sampah yang berada di depan rumah itu sudah dipilah, mungkin sampah botol, sampah plastik, sehingga benar-benar yang hanya dibuang itu hanya residunya aja Pak. Sehingga untuk TPSD harapan kami bisa mengurangi jumlah timbulan sampah yang ada di TPA, kan seperti itu. Dipilah jadi antara sampah yang plastik dan botol ini dipilah. Itu berarti nggak perlu dibuang gitu Pak? Kan justru ada nilai ekonomisnya Pak. Oh iya. Jadi ada nilai ekonomisnya sehingga nanti dijadikan satu di bank sampah yang namanya. Nah, sehingga minyak jelantah pun juga itu bisa ada nilai ekonomisnya, dikumpulkan jadi satu di bank sampah induk di tingkat desa sehingga masyarakat akan merasakan nanti terkait dengan pemilahan dari sampah yang ada nilai ekonomisnya tersebut bisa menjadi berkah, kan seperti itu. Betul, pepatah mengatakan sedikit demi sedikit lama-lama jadi bukit begitu ya Pak ya. Iya, tentunya bukan bukit sampah tapi bukit uang. Bukit uang. Matur nuwun Pak Ferry, salam untuk sahabat-sahabat di DLHK. Sukses selalu, salam sehat dan juga semangat ini Pak Ferry. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik.